Mejuah-juah, mankam kerina, anak-anak kami remaja, dimanapun berada. Kiranya kasih Kristus tetap memelihara kehidupan kami semuanya, tetap semangat tentunya ya, dalam menjalani semua aktivitas-aktivitas terutama dalam persekolahannya. Benar memang banyak hal yang harus kamu kerjakan, tapi marilah mengatur waktu dengan baik dan tentunya tetap diingat selalu bersyukur kepada Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan kami semua anak-anak kami remaja untuk PA Remaja tanggal 22 sampai 28 Mei 2022 dengan tema Mampirlah Dengar Doaku dalam renungan kita 1 Korintus 16 ayat 5 sampai 12. Oleh karenanya mari anak-anak kami remaja untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami, terkhusus buat anak-anak kami remaja pada saat sekarang ini dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Kristus tetap menjaga dan melindungi kehidupan mereka. Maka berbicaralah kami Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti karena firman Tuhan dan kami bisa menjalankannya di dalam kehidupan kami setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan renungan kita diambil dari 1 Korintus 16 ayat 5 sampai 12. Mari sama-sama kita memperhatikan karena firman Tuhan ini. Rencana Paulus, aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia, dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami remaja yang dikasihi Tuhan, ada moto di PA Remaja ini, aku berencana, Tuhan memutuskan. Dalam renungan kita ini juga, Paulus sebenarnya memiliki rencana dan ingin sekali ke Korintus. Tetapi ternyata ia akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Dan dia melintasi daerah Makedonia. Dia ingin sekali untuk tinggal agak lama dengan jemaat di Korintus jika diperkenankan Tuhan. Dan ada kata-kata Paulus, jika diperkenankan Tuhan, ini membuktikan Paulus benar-benar berserah kepada Tuhan dalam dia melayani untuk memberitakan firman Tuhan. Dia membuktikan bahwa dia adalah orang yang rendah hati dan tidak sombong. Begitupun dengan anak-anak remaja. Banyak hal mungkin yang menjadi cita-cita dan masa depan kamu. Oleh karenanya, tetaplah tanya Tuhan dalam doa-doa-doa. Seperti tema kita ngatakan mampirlah dengar doaku. Artinya, ketika anak-anak remaja berdoa kepada Tuhan Yesus, percaya dan yakin pasti Tuhan akan memberikannya. Benar memang bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, jawaban Tuhan itu bisa jadi ya, bisa jadi tunggu, bisa jadi tidak. Tapi yang pasti, Tuhan selalu mendengarkan setiap doa-doa kita. Dan ingatlah bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan bukan kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Tuhan Yesus yang jadi. Oleh karenanya mintalah selalu dengan hati yang bersyukur, takut Tuhan dalam segala kerendahan hati, supaya benar-benar dalam doa-doa yang kamu panjatkan benar-benar adalah
doa yang tulus dari hatindo. Begitupun kalau kita perhatikan di ayat 10 sampai 12, di sini juga Paulus memberitahukan bahwa Timotius akan datang ke Korintus supaya tentunya diperlakukanlah dengan baik, jangan menganggapnya rendah, dan tolonglah Paulus supaya dia tidak takut dan dia juga bisa melanjutkan perjalanannya dengan selamat sampai di tempat tujuan. Ini yang diminta Paulus kepada jemaat di Korintus. Begitupun Paulus juga sudah berulang-ulang juga ya mengajak Apolos dan saudara-saudara yang lainnya untuk datang ke Korintus, tapi memang belum ada waktunya ya. Nantilah mungkin dalam kesempatan yang baik pasti dia akan datang, tinggal menunggu waktu yang tepat. Itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan anak-anak kami remaja? Tentunya lah ya, marilah memperlakukan orang lain dengan baik begitu ya. Apalagi kalau kita tahu dia itu orang pendatang atau perantau, tentunya perlakukanlah dengan ramah, sopan, baik, dan perhatikanlah apa yang menjadi kebutuhannya. Kalau kamu bisa bantu, tentunya ini menunjukkan kamu itu adalah sebagai anak-anak Tuhan begitu ya. Mungkin bantuan yang kamu berikan bisa jadi lewat kata-kata yang baik, perbuatan yang baik, dan tunjukkanlah hal-hal yang baik. Dengan begitu benar-benar kasih Allah bekerja di dalam kehidupan anak-anak kami remaja. Bukan hanya ketika kita berdoa saja kepada Tuhan Yesus, tapi ternyata dari buah iman percaya kita lewat doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, anak-anak remaja bisa menjadi berkat dalam setiap perkataan dan perbuatan dan dimanapun berada, terutama dalam menggapai cita-cita dengan baik ya. Tetap semangat selalu, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus tetap memberkati semua anak-anak remaja. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah semua anak-anak kami remaja supaya mereka senantiasa tetap takut akan Tuhan, tetap semangat di dalam mereka belajar menggapai cita-citanya, dan dalam apapun aktivitas-aktivitas yang mereka kerjakan tetap menjadi aktivitas-aktivitas yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.